Hai Kak Lucia, saya Nia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk dapat gratis personal reading tarotnya ya Kak. Sebenarnya pertanyaan saya terkait cerita saya cuma pengen tahu ke depannya akan seperti apa Kak rumah tangga saya. Apakah benar-benar berpisah atau akan ada perbaikan? Karena jujur hancur sekali lihat anak-anak saya. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di sini, dan kali ini memang segmennya berbeda setiap Jumat eh, malam ya. Itu tadi yang saya bacakan di depan itu adalah WhatsApp dari Nia, sender dari cerita ini. Dan nanti ceritanya akan saya bacakan sebentar lagi ya. Jadi pertanyaannya memang menyangkut rumah tangganya yang sedang bermasalah. Ceritanya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Dengerinlah sama-sama. Ini cerita dari Nia. Halo Kak Lucia. Perkenalkan, nama saya Nia. Hai Nia, kamu nonton kan ya? Saya suka banget nonton reading tarot kakak di YouTube. Dan dari kemarin kepikiran untuk cerita. Semoga saya salah satu yang beruntung untuk dibacakan ceritanya, plus dapat gratis dibacakan sama kakak ya. Hehehe. Kalau dibacain di sini sih gratis ya kan, tinggal nonton YouTube. Maksudnya mungkin personal readingnya gratis. Ya, kalau dibacain di sini personal readingnya gratis. Jadi untuk kalian semua mau ngikutin jejaknya Nia, boleh. Tiap Jumat saya akan pilih satu orang untuk dapat personal reading gratis dengan syarat, nah ceritanya kayak Nia gini nih, panjang ya kan. Oke, nama saya, back to the story. Oke, sorry. Nama saya Nia, zodiak Aquarius, kelahiran 28 Januari ya kan. Tahunnya nggak usah saya sebut ya. Hai, Nia Aquarius. Suami saya namanya Selam. Oke, Selam. Zodiak Scorpio, kelahiran 9 November. Dan selingkuhan suami saya bernama Siwi. Oke, zodiak Capricorn. Oke, Aquarius, Scorpio, Capricorn. Ini kayaknya udah 3 kali cerita hari Jumat Capricorn semua nih yang saya sebutin. Kayaknya ya. Oke, never mind. Kelahiran 11 Januari, tahunnya dia nggak tahu. Oke. Singkat cerita, keadaan rumah tangga saya dan suami awalnya baik-baik saja. Saya 8,5 tahun pacaran dengan suami, dan tahun ini ke 10 tahun usia pernikahan kami. Udah lama ya, 10 tahun. Total saya bersama suami sudah 18 tahunan kalau dihitung dari pacaran. Iya sih. Suami saya anak tunggal. Nih, anak tunggal, suami anak tunggal, something. Dan alhamdulillah selama pacaran sampai berumah tangga, saya sangat diterima oleh seluruh keluarga besarnya dan disayang oleh mertua. Begitu juga suami di keluarga saya. Alhamdulillah ya di part yang itu. Sebelumnya saya memang punya kesalahan, saya punya hutang dan saya tidak bilang ke suami. Suami pernah bantu tutup hutang saya, tapi beliau tahu alasan saya berhutang adalah untuk menutup kebutuhan keluarga. Nah nih, berhutang untuk menutup kebutuhan keluarga. Kenapa nggak jujur saja kepada suami yang harusnya menafkahi sayang? Saya nggak boleh judging ya. Oke, never mind. Kebetulan saya dan suami sama-sama bekerja kak. Loh kan, sama-sama bekerja apalagi. Tahun 2021 saya nekat berhutang lagi. Itu pun saya berhutang ke abang kandung saya.
Karena dulu saya hamil anak kedua, suami pindah divisi, yang tadinya di divisi A menerima gaji yang sangat besar, hampir 10 juta setiap bulan, tapi status kontrak. Sampai akhirnya di hamil anak kedua, beliau dapat tawaran pindah divisi dengan gaji UMR, dropnya jauh ya, dengan gaji UMR lebih sedikit. UMR lebih sedikit, tapi beliau jadi kartap. Saya nggak tahu kartap itu apa ya, kepala cabang kah, nggak tahu lah, kartap ya pokoknya gitu. Singkatnya, setelah beliau pindah divisi, ada aja pengeluaran yang dia minta untuk ambil DI ke media dari RS. Saya nggak ngerti itu apa, nggak dijelasin juga. Pokoknya untuk ngambil DI itu perlu duit gitulah ya. Karena beliau sebagai investigator di asuransi. Saya nggak susah sebut asuransinya ya, asuransi M, oke? You know lah ya. Sehari kadang minta 100.000, 300.000, nggak menentu, tergantung beliau ambil DI. Oke. Dan setiap tanggal 10 pasti sudah tidak pegang uang. Jadi saya nggak mau nalangin untuk ongkos kerjanya. Sampai akhirnya kandungan sudah cukup besar untuk beli perlengkapan bayi aja nggak ada. Aduh, kesian. Akhirnya saya pinjam ke teman. Awalnya sedikit-sedikit, lama-lama banyak ya, lama-lama bertumbuh, dan saya beranikan diri bilang ke beliau, ke suaminya maksudnya ya. Akhirnya kami dapat solusi. Beliau pinjam ke koperasi kantornya sebesar 15 juta dan dicicil selama 2 tahun melalui sistem potong gaji. Udah gajinya cuma sedikit, lebih sedikit dari yang dulu, ada pinjaman, potong gaji, oke. Never mind. Sorry, saya nggak menghakimi, tapi saya tahu kalau terlibat hutang ya emang ya gitulah ya. Saya dulu cuma taunya dia dapat gaji pokok, Kak, nggak ada uang allowance maksudnya, insentif dan lain-lain. Sampai anak kedua lahir, ternyata pengeluaran untuk susu formula ya, dan pampers jadi double, bisa 3,5 juta sendiri. Ini 3,5 maksudnya 3,5 juta kan. Belum termasuk listrik dan uang makan. Karena saya nggak mau rumah saya berisik, akhirnya saya cari cara. Saya ambil kebutuhan anak-anak seperti pampers, susu, dan listrik ke abang saya. Ke abangnya Sinia ya. Nah ini dia nih, ke abang saya dengan makai pay letter tanpa sepengetahuan suami, supaya uang dari suami bisa saya pakai untuk keperluan sehari-hari dan gaji saya untuk bayar SP letter ke abang saya. Dan itu hampir berjalan hampir setahun di tahun 2024 itu, Kak. Oke. So, permasalahan pertamanya adalah keuangan ya. Dan di tahun 2024 itu suami saya semakin dekat dengan pelakor bernama Siwi ini. Mereka satu kantor. Perempuan ini ternyata memang terkenal suka gelendotan sama laki-laki. Dan kebetulan saya pernah lihat juga foto dia peluk teman mereka laki-laki yang sudah beristri. Berarti si Siwi ini terlalu ramah ya. Singkatnya, yang saya tahu mereka semakin dekat, dan itu di Juni 2024. Oke, dari keuangan menjalar ke pelakor ya. Dalam kurung, sebelumnya mereka memang berteman ya kan, satu tempat kerja ya kan. Tapi tidak sedekat itu juga, dan yang saya tahu mereka sering jalan berdua, dan perempuan ini sering pinjemin suami saya uang, Kak, dengan alasan suami saya karena saya berhutang. Sampai suatu hari saya minta uang untuk keperluan sekolah anak beliau, bilang nggak ada. Tapi besok-besoknya suami beli sepatu pave saat saya apa sih? Waduh, nggak ngerti. Tapi besok-besoknya suami beli sepatu
Pave saat saya tanya katanya ditalangin pelakor itu. Tapi suaminya ngaku ya kalau dia dibeliin sepatu sama tuh cewek ya. Oke. Akhirnya saya nekat pinjam ke aplikasi GoPinjam yang memang aplikasi ini terhubung di HP saya dan suami karena dulu semua aplikasi kita satu akun, Kak. Pinjam lagi, oke. Saya nggak bilang suami sampai akhirnya ada tagihan dan suami saya marah. Pelakor ini sering pinjemin uang ke suami saya, Kak. Ya, terus oke. Di akhir tahun 2024 saya coba chat pelakor ini. Saya minta tolong ke dia untuk tidak lagi pinjamkan uang ke suami saya. Tapi pelakor balas chat saya dengan brutal dan langsung menjudge saya hanya berdasarkan cerita suami saya. Cerita apa nih? Tapi kan benar, ada pinjaman-pinjaman tersebut, ya kan? Tapi emang nggak boleh juga tuh si orang itu brutal ngomong begitu, berasa menjadi hero, ya kan? Oke. Tenang, saya tidak memihak. Di akhir tahun 2024 itu saya dan suami akhirnya bicara terkait hutang dan semua sudah clear, Kak. Good. Mau sebutuh apapun saya sudah tidak mau pinjam. Keren. Saya serahkan semua ke suami, tapi pada akhirnya suami pusing sendiri sama pengeluaran rumah. Suami pun semakin dekat dengan pelakor. Oke. Tapi si pelakor itu udah punya laki belum sih? Jadi penisirin saya. Sampai di bulan Maret 2025, rumah tangga kami masih sangat baik-baik, Kak. Berantem kecil itu hanya karena suami lebih mentingin orang lain dibanding istri dan anaknya. Wajar kan, Kak, kalau istri ngomel-ngomel ngelihat suami main seharian gak ada kabar, susah dihubungi. Iya sih, wajar. Dan ternyata di akhir bulan Maret sebelum lebaran itu suami ajak pelakor ke bengkel tanpa sepengetahuan saya. Ke bengkel kendaraan gitu maksudnya. Tepat di lebaran kedua suami saya berubah drastis, Kak. Tiba-tiba minta pisah. Dan kesalahan saya dijadikan alasan. Hutang koperasi kantor yang harusnya lunas di bulan April dipakai dia untuk pinjam lagi 15 juta tanpa sepengetahuan saya sampai bulan Mei 2025. Tapi saya masih berhubungan suami istri gitulah ya dengan suami saya, Kak. Tapi ternyata di 15 Mei suami saya sewa pengacara untuk gugat cerai saya. Beliau punya uang untuk sewa pengacara karena dipinjamkan dari SP letter pelakornya, Kak. Oh, wow. Tanggal 2 Juni saya terima surat dari pengadilan agama. Saya shock luar biasa, Kak. Isi gugatan di surat pun semua tidak ada yang benar. Karena saat itu niat saya adalah mempertahankan rumah tangga kami. Saya berjuang melawan suami dan pengacaranya di pengadilan. Dan kodaralah rumah tangga saya masih bertahan. Semua gugatan suami saya ditolak karena tidak punya bukti. Sedangkan bukti yang saya punya sangat komplit dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Nia, kamu berada di posisi yang benar, jadi ya bisa menang gitu ya. Setelah saya tahu ternyata pengacara yang dia sewa adalah kenalan dari bestinya si pelakor. Namanya Nura. Oke. Nura ini awalnya nggak tahu mereka selingkuh sampai akhirnya saya kirim semua bukti perselingkuhannya. Tapi si Nura ini tetap membela si pelakor. Katanya pelakor nggak tahu apa-apa. Mereka selingkuh saat rumah tangga saya nggak baik-baik. Padahal sampai Maret 2025 semua masih baik-baik saja. Saya masih simpan semua bukti dan chat saya dengan suami dan Nura bilang pelakor tidak akan berhubungan dengan suami saya lagi. Oke. Bulan Oktober 2025 saya temui pelakor di seberang kantor asuransi M itu. Karena saya tidak mau keributan dan saya nggak mau benci orang, Kak. Saya ajak dia ngomong baik-baik. Dia nggak mau jelasin apa-apa. Dia bilang dia nggak mau inget-inget dan dia minta maaf dan janji ke saya akan dan udah nggak mau berurusan lagi sama suami saya, Kak. Oke, that's good.
Sampai akhirnya tanggal 3 Januari 2026 orang kantor mereka ada yang melihat mereka jalan berdua dan memfoto mereka, ya kan? Fotonya sampai ke saya, lalu saya kirimkan ke Nura si itu pengacaranya itu ya, sebagai bukti karena saya dulu sangat direndahkan oleh Nura. Dia bilang saya nggak punya harga diri karena suami sudah ceraikan saya, tapi saya nggak mau keluar dari rumah hanya karena saya mau mempertahankan rumah tangga saya itu. Selain masih ada kedua anak saya yang masih kecil-kecil. Mau komen nih ya, untuk siapapun pengacara, nggak bisa gitu dong, sesama perempuan masa merendahkan gitu ya. Saya nggak tahu sih gimana cara dia merendahkan, tapi buat saya ya kalaupun berpihak kepada kliennya nggak usah begitu juga dong sama si Nia ini. Kesel jadi. Oke. Saya minta pelakor itu bawa ibunya untuk temui saya, dan akhirnya di tanggal 4 Januari 2026 saya bertemu dengan pelakor dan ibunya. Wow. Kami bahas semua, Kak. Ternyata pelakor pun banyak bohong ke ibunya. Ibunya nggak tahu kalau suami dan pelakor selingkuh. Yang ibunya tahu suami saya cuma curhat. Ya iyalah, mana ada yang mau ngaku, ya nggak sih? Pelakor mah nggak ada yang ngaku. Di situ pelakor lagi-lagi minta maaf dan berjanji nggak akan berhubungan lagi dengan suami saya, dan dia juga bersumpah dan bilang nggak mau berurusan lagi. Saya coba percaya karena dia sudah bicara di depan ibunya. Oke. Tanggal 9. Oke, tanggal 9 apa nih? Masih Januari ya. Saya ajak pelakor dan suami bertemu. Saya ajak mereka ngomong lagi. Dan lagi-lagi dengan sok baikkan saya karena tidak mau membenci orang dan merasa saya memaafkan mereka, saya bisa menjalani rumah tangga dengan ikhlas. Ternyata saya salah, Kak. Saat suami sudah ada perubahan, Kak, kami pergi bareng dengan anak-anak, perawatan gigi bareng, jalan bareng, tidur juga sudah sekamar lagi, kondangan bareng, sampai akhirnya di tanggal 18 Januari 2026 saya menemukan chat mereka masih selingkuh, Kak. Oke, pelakor menggunakan second account di Instagramnya untuk chat suami saya. Saat itu saya minta suami saya ikut ke rumah pelakor untuk bertemu ibunya, dan ibu si pelakor cuma bisa nangis dan minta maaf. Kesiannya ibunya. Begitupun bestinya si Nura yang tadinya menghina dan merendahkan saya merasa malu sendiri. Emang, tuh kan? Nura. Oke. Nggak sampai di situ, Kak. Suami saya bilang tiba-tiba nggak bisa perbaiki rumah tangga lagi. Tanggal 31 Januari 2026 saya memutuskan menghadap ke HRD tempat mereka bekerja, tapi hasil tidak sesuai harapan saya, Kak. Tapi di kantor mereka ternyata sudah lebih tahu perselingkuhan mereka, dan pelakor ini dijauhi teman-temannya. Akhirnya 2 hari sebelum puasa saya memutuskan keluar dari rumah. Dengan harapan suami bisa banyak waktu untuk anak-anak. Ternyata enggak, Kak. Enggak, emang sama aja. Ini suami ini anak tunggal. Itu makanya tadi saya tekanin dari depan. Dia nggak punya yang kayak gini-gini empati kalau enggak dari keluarganya yang memberikan empati dari pertama gitu ya. Yang mendidik dia dari masih kecil kan harusnya orang tuanya ya. Sama aja, bahkan sampai sekarang di kantor banyak yang melihat mereka masih pulang bareng. BTW, status saya dan suami sampai hari ini masih suami istri yang sah secara agama dan hukum. Dan tanggal 15 Mei 2026 ini, baru kemarin berarti ya, ini adalah hari terakhir pelakor bekerja di asuransi M itu karena katanya pelakor pindah kerja. Mungkin biar mereka bisa tetap jalan tanpa ada yang ditakuti. Karena kalau di kantor pelakor sudah buat surat pernyataan dan mengakui selingkuh dengan suami, dan kalau sampai ketahuan pelakor akan menerima sanksi berat sesuai peraturan perusahaan. Demi Allah, Kak, sampai detik ini saya tidak pernah ikhlas, Kak, karena ternyata bukan saya saja yang paling hancur, tapi kedua anak saya, Kak, yang paling hancur. Mungkin segitu dulu ceritanya, Kak, walau sebenarnya masih banyak dan masih
Detil lagi ceritanya, kalau detil banget nggak cukup ngetiknya, hehehe. Terima kasih Kak Lucia. Sedih ya say, ceritanya pelakor lagi. Oke. Anyway, saya tanya sama Nia, apakah hasil readingnya boleh juga dibacakan? Menurut saya sih nggak etis untuk dibacakan karena ini personal, tapi Nia bilang boleh. Oke, saya nggak membacakan secara detail lah ya untuk gimana proses saya berinteraksi dengan Nia untuk personal reading, tapi saya lihat dari semua sisi, dari birth chart, dari weton, sebenarnya mereka cocok, Nia dan suami, oke? Tapi karena itu dia suaminya terlihat seperti tidak punya empati dan tidak punya tanggung jawab, ya kan? Jadi, dan dia sudah sama selingkuhannya, ya itu belum aja, itu mereka sih masih, dan sama Nia tuh udah lama ya, 18 tahun, 10 tahun pernikahan, 8,5 tahun pacaran, itu udah lama gitu kan. Mereka si lakinya sama si pelakornya ini menemukan excitement baru gitu, sesuatu yang bikin ya gimana ya, kalau sesuatu yang baru kan lebih exciting gitu. Tapi ada yang terlupa dari sini laki dan si pelakornya juga. Kalau si laki lupa, suatu hari nanti itu bakalan hilang juga, karena itu perasaan yang modelan kayak gitu nggak menetap, ya kan? Coba aja kita dapat sesuatu yang baru deh ya, tiba-tiba dikasih misalnya barang gitu kan, wih bagus, waktu pertama langsung wow keren, wah seneng gitu kan. Udah lama juga biasa aja, ya nggak sih? Nah, seperti itu juga. Dan si pelakornya ini kan, kalau si pelakornya ya, tapi saya nggak mau ngomongin pelakornya, biarin aja lah, itu karmanya dia, nanti dia yang terima. Tapi biarin aja, saya bukan Tuhan, jadi saya nggak akan memberikan omongan apa-apa sama dia. Yang penting kan si niatnya, oke? Kalau dilihat dari itu, kalau dari wetonnya dia cocok. Tapi kalau dilihat dari bacaan tarotnya, emang tidak ada harapan sih. Saya sih bilang ke dia satu aja ya, kan saya bilangnya banyak tuh, banyak enggak kelihatan ya. Oh banyak saya bilangnya, tapi satu aja saya yang bilang ke Nia, saya tidak mau menyarankan kalian untuk bercerai saja, karena mungkin Nia juga tidak akan sanggup bercerai dari suaminya, itu kan, dengan alasan anak-anak. Tapi ketika si suami tersebut sudah pernah selingkuh, dia akan terus selingkuh. Ya, itu salah satu kata-kata saya. Kemudian ya banyak lagi ya. Terus si Nia-nya by the end bilang, "Ya sih Kak, bener hasil readingannya." Ya, karena saya buka kartunya, saya foto juga. "Saat ini aku lagi yakinin diriku buat gak apa-apa kalau sendiri." Gitu ya. Oke, untuk Nia, saya cuma berpesan, fokus ke dirimu demi anak-anakmu, bukan fokus ke suamimu demi anak-anakmu. Karena udah orang yang terbutakan, orang yang selingkuh terbutakan, apalagi si ceweknya mau ngasih duit walaupun bilangnya pinjem, ya kan, itu sulit banget lepas. ya mungkin cewek itu nggak punya tanggungan, gajinya mungkin besar, jadi nggak masalah buat dia ngasih laki orang, ya kan. Tapi kan Nia harus bertahan demi anak, membahagiakan diri sendiri dan anak-anak, tidak bisa mengharapkan si lakinya yang sudah terbutakan itu. Dan nggak bisa juga 100% menyalahkan si pelakornya. Kenapa? Karena dia bukan satu-satunya selingkuhan lakinya. Kalau dia udah bosen dengan yang itu, dia akan bisa berpindah ke yang lain. Karena saya melihat hal tersebut bisa saja terjadi atau akan terjadi. Gitu ya untuk kalian semua.
terima kasih udah dengerin ceritanya si Nia, dan kita doain sama-sama ya supaya Nia bisa tegar, bisa semangat terus untuk anak-anaknya. Nia jangan berhenti kerja ya. Bagaimanapun saya doakan rezekinya selalu melimpah, rezeki anak ya kan, anak-anak nggak salah apa-apa. So rezeki Nia juga selalu melimpah. Saya doakan yang terbaik aja untuk Nia dan anak-anaknya. Saya ikut prihatin, but cerita seperti ini bahkan menimpa saya pribadi dulu, menimpa beberapa yang personal reading sama saya, mostly bahkan. Dan kita saling menguatkan aja dan saling mendoakan yang baik-baik ya. Dan untuk kalian semua boleh nulis cerita sepanjang itu dan akan saya berikan personal reading gratis, dan juga saran-saran dan lain segala macamnya, dan juga ya bisa ditayangin di sini baru boleh dapat personal reading gratis gitu ya, supaya saya ada bahan untuk dibicarakan di YouTube saya. Dan ini juga untuk pembelajaran atau apapun untuk kalian semua yang ngelihat ini. Ya kita tahu mungkin hidup kita sedang tidak baik-baik saja, tapi di luar sana juga ada banyak orang yang juga hidupnya sedang ada masalah dan lain sebagainya ya. Kita saling mendoakan saja ya untuk kalian semua. Terima kasih, doa saya yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye bye.